Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bersama-sama hari ini mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan bagi kita hari ini, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu, karena kasih Tuhanlah kami saat ini bisa diperkenankan untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Berkatilah setiap saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan Yesus, sehingga mereka semua memahami firman Tuhan pada saat ini, bahkan bisa melakukannya. Hamba-Mu yang Engkau pakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan firman hari ini Engkau berkati, sehingga apapun yang kami sampaikan hari ini memberkati setiap orang yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang disampaikan bagi kita pada hari ini diambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Roma pasal 2, ayat 17 sampai ayatnya yang ke-29, dengan judul atau tema memiliki untuk mendapat pujian dari Allah. Saya tidak akan membacakan semua nas yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini, tetapi saya hanya membacakan satu ayat saja, yaitu ayatnya yang ke-29, yang kami bacakan demikian bunyinya. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, manusia beragama selalu diperhadapkan dengan tantangan menjalani keagamannya secara lahiriah. Seperti halnya puasa, banyak orang berpuasa hanya sekedar tidak makan dan minum. Ada pula orang berpuasa karena ingin pujian dari orang lain. Sedangkan puasa yang dikatakan Yesaya 58 ayat 6 sampai ke 7 menyebutkan puasa sesungguhnya bukanlah hal yang lahiriah, melainkan sebagai alat untuk membebaskan diri dan orang lain dari kelaliman dan menyatakan kasih kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan. Puasa juga dikatakan lekat dengan pertobatan yang mengarah pada pembaharuan hidup yang lebih baik dan berkenan kepada Allah. Rasul Paulus mengajak kita semua untuk tidak terjebak dalam ritus-ritus lahiriah. Ritus yang lahiriah harus diarahkan pada perubahan kehidupan yang lebih baik. Dan dalam nas yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini, Rasul Paulus menyebutkan soal sunat. Ia mengatakan percuma seorang bersunat lahiriah namun batinnya tidak. Sunat yang dikehendaki oleh Allah adalah sunat dalam hati. Seseorang diharapkan menyunat perbuatan-perbuatannya yang jahat dan perbuatan-perbuatannya yang tidak benar. Artinya di sini dikatakan bahwa bagaimana seseorang itu membuang semua pemikiran, kehendaknya, rancangannya dalam hatinya yang jahat itu dari kehidupan. Orang-orang Yahudi pada suasana satu mengatakan mereka bersandar pada hukum Taurat. Mereka mengatakan mereka bermegah pada Allah. Tetapi dalam kenyataan, dalam nas diperhadapkan bagi kita pada saat dikatakan ketika mereka mengajar jangan berzina, mereka berzina. Ketika mereka mengajar jangan mencuri, mereka mencuri. Ketika dikatakan mereka pada saat ini tidak menyembah berhala, mereka juga mengatakan jijik. Tetapi suatu kenyataan, pada suasana saat itu mereka merampok di rumah berhala.
Itu artinya mereka menghujat Allah. Apabila itu terjadi dalam kehidupan orang seperti ini, mereka tidak akan melihat bagaimana kemuliaan Allah itu dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada suasana saat ini, selama ini, kita sebagai orang yang dikatakan percaya kepada Allah, di dalam Yesus Kristus, kita sudah melaksanakan kegiatan keagamaan kita, kita beribadah, kita berdoa, kita mempersembahkan persembahan kita, baik itu persembahan secara materi, bahkan hidup kita juga kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita pada suasana saat ini adalah, apakah kegiatan keagamaan itu sudah mengubah batin kita, yang membuahkan pembaharuan budi kita dengan baik, hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Bila kita memilih untuk mendapatkan pujian dari Allah, maka kita harus melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan itu sebagai sarana untuk menyunat batin kita. Supaya dengan demikian akan membuahkan kasih. Kasih dalam kehidupan kita. Kasih untuk orang lain dari kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita benar-benar mendapatkan pujian dari Allah yang memberkati kehidupan kita. Amin. Kita bersama-sama bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam sorga, Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas waktu kesempatan yang sangat berharga hari ini. Kami kembali bisa mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan pada saat ini. Kami sangat yakin percaya Tuhan memberikan kami pemahaman yang sangat luar biasa untuk mengerti firman ini. Bahkan bagaimana kami melakukan firman itu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Sehingga kehidupan kami selalu mendapatkan pujian dari Allah. Dan dengan demikian hidup ini selalu dalam kasih dan berkat Tuhan. Pada suasana saat ini Tuhan Yesus, kami ingin bersama-sama ingin berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang mendengarkan pemberitaan firman pada saat ini. Berkatilah semua mereka Tuhan Yesus. Berkatilah segala harapan dan pekerjaan mereka. Terutama pada suasana saat ini semua kami Tuhan Yesus menghadapi kesulitan yang sangat luar biasa karena situasi pandemi COVID-19 ini. Kami sangat memohon Tuhan Yesus perlindungan dan kasih-Mu. Selalu Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Sehingga kami boleh beraktivitas dengan baik. Secara khusus dalam pelayanan kami Tuhan. Kami sangat yakin percaya Tuhan Yesus. Dalam setiap pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Pada suasana saat ini. Mampu memberikan kekuatan iman pengharapan. Bagi seluruh umat Tuhan yang percaya kepada-Mu. Bapa dalam surga Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga pada saat ini berdoa bagi setiap orang yang dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan. Bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini berduka cita Engkau hiburkan. Bagi saudara-saudara kami pada saat ini Tuhan mengalami pergumulan yang sangat hebat. Karena terpapar COVID-19 ini Tuhan lindungilah mereka. Kami yakin percaya dalam kasih-Mu mereka disembuhkan. Mereka kembali ke dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang apapun. Berkati semua tim medis yang selalu merawat semua pasien dengan baik. Berkati tim gugus yang berusaha memutuskan mata rantai COVID-19 ini sehingga mereka mampu melakukannya dengan baik. Pemerintahan kami dari pusat ke daerah ini secara seperti timur ini Engkau berkati sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah kami memberikan damai sejahtera bagi semua masyarakat. Inilah doa dan harapan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.